Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi keempat, kita akan melanjutkan mengenai karakteristik sarana. Nah, ini sarana moda transportasi darat pada moda transportasi perkeretaapian. Yang sebelah kiri mungkin teman tahu bahwa itu lokomotif. Lokomotif itu fungsinya untuk menarik kereta sebelah kanan. Kereta adalah moda transportasi untuk angkutan orang di kereta api. Untuk angkutan barang namanya gerbong. Sebelah kanan ini adalah kereta ekonomi. Dulu ada juga kereta bisnis, tapi saya kurang tahu sekarang masih ada atau tidak. Karena lama-lama bisnis akan hilang, hanya tinggal ekonomi dan eksekutif. Ekonomi ada ekonomi biasa dan ada ekonomi ekspres dikenalnya. Eksekutif pun ada eksekutif biasa dan eksekutif luxury, seperti itu. Nah, berikutnya untuk eksekutif. Nah, ini sebelah kiri adalah eksekutif. Kemudian yang sebelah kanan ada jenis KRL atau KRD, di mana dia tidak perlu ditarik dengan lokomotif. Namun di beberapa daerah karena KRD sering rusak, sehingga dalam operasionalnya juga ditarik lokomotif. Sarana ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Teman-teman pasti sudah bisa membedakan, ekonomi adalah mereka yang naik karena aspek pertimbangan biaya. Sedangkan kalau eksekutif, dia lebih pada pertimbangan kenyamanan dan waktu. Karena dalam operasionalnya, eksekutif akan lebih didahulukan untuk melintas dibanding kereta ekonomi. Waktu jaringan jalan rel masih single track, itu waktu perjalanannya cukup eh, selisih banyak, karena kereta yang berangkat melewati stasiun yang ada di depan kita, maka kita akan ditahan di stasiun berikutnya. Namun dengan double track, hanya pada kereta api di belakang kita saja, dia akan didahulukan. Kalau dari sisi kecepatan sebenarnya tidak terlalu signifikan berbeda. Tapi ekonomi harus berhenti di banyak stasiun, sedangkan eksekutif tidak. Itu yang membedakan kenapa waktu perjalanan eksekutif itu lebih cepat dibanding ekonomi. KRL itu hampir sama dengan angkutan perdesaan dan perkotaan, di mana dia hampir di setiap simpul transportasi dia berhenti, sehingga menjadikan waktu perjalanan dia lebih lama dibanding waktu tempuh dari kereta api yang sebelah kiri. Karena itu tadi, layanan dia memang untuk perjalanan komuter, sedangkan yang sebelah kiri lebihnya adalah jarak menengah atau jarak jauh. Untuk angkutan barang juga ada pengklasifikasian sendiri, baik dari peruntukan maupun besaran muatan. Kalau teman-teman mendapatkan gerbong ada gambarnya satu lingkaran, berarti dia kapasitas muatnya ada 10 ton. Jika di situ satu lingkarannya penuh, itu dia 15 ton. Kalau di tengahnya ada garisnya itu yang 10 ton. Jika ada dua dan ada garis di tengahnya, itu dia 20 ton. Jika dua tanpa garis tengah, dia 30 ton. Jadi teman-teman bisa membuat kesimpulan bahwa bulat yang ada garisnya, satunya adalah 10 ton, bulat tanpa garis, satunya adalah 15 ton. Sehingga tinggal nanti gambarnya berapa gitu. Nah, bulatan doang tanpa garis itu 15, jadi kalau 3, yang sebelah kanan itu dia 45 ton. Yang di tengah, ini adalah gerbong datar. Biasanya bisa digunakan untuk kontainer, tempat kontainer di bawah gitu ya, kargo. Sedangkan yang sebelah kanan itu gerbong terbuka, biasanya digunakan untuk batu bara. Kalau yang sebelah kiri dan sebelumnya tadi biasanya digunakan untuk semen, barang-barang yang memang eh, lebih tahan air gitu. Kemudian ini untuk jenis bahan curah, untuk Pertamina ada tipe KKW, KKRU, KR, dan sebagainya. Itu juga nanti bisa dilihat sebelah kanan itu dia 15 ton, depan ini berarti 15 kali 2, 30 ton, sebelah kiri juga 30 ton. Transportasi darat berikutnya itu adalah penyeberangan. Walaupun dia berada di laut, tadi konsepnya penyeberangan itu adalah penghubung jalan
atau jalan rel yang terputus. Sehingga karena dia merupakan penghubung, diasumsikan sebagai kewenangannya di transportasi darat. Tapi dalam pengelolaannya, setelah dia keluar dari pelabuhan, sudah berada di perairan, maka dia koordinasinya harus pada transportasi laut, seperti itu. Kepolisiannya selama masih di pelabuhan, itu yang berwenang adalah polisi di darat. Sedangkan kalau sudah di laut, nanti kewenangannya adalah Polairut. Angkutan penyeberangan sendiri ada dua jenis yang saya ketahui. Yang sebelah kiri ini bisa mengangkut kendaraan. Tapi perlu diingat, dia hanya mengangkut kendaraan, bukan mengangkut barang. Barang yang diangkut dia adalah barang bawaan penumpang. Berbeda dengan nanti kapal laut itu boleh membawa barang yang diturunkan dari kendaraan. Kalau yang angkutan penyeberangan, aspek undang-undangnya saat ini, dia hanya boleh membawa kendaraan. Jadi nggak ada tarif per berat kendaraan yang diangkut, tarif per berat barang yang diangkut dengan angkutan penyeberangan. Adanya tarif orang sama tarif kendaraan. Yang sebelah kanan ini kategorinya adalah kapal penyeberangan, kapal cepat. Jadi dia ini tidak membawa kendaraan, hanya penumpang beserta barang bawaan penumpang. Angkutan laut pun menyediakan kapal cepat juga. Ini kapal sebelah kiri, ini kapal yang berukuran besar, dan ini merupakan kapal premium di Indonesia. Dengan trayek Jakarta, Batam, hingga ke Medan. Kalau nggak salah 2 malam 1 hari, atau 2 hari 2 malam kalau sampai Medan. Tapi dia akan lebih cepat dibandingkan teman-teman naik bus. Kalau pengen tahu, lihatlah review yang ada di YouTube. Banyak menginformasikan perjalanan, karakteristik transportasi dari masing-masing moda transportasi, khususnya untuk angkutan orang. Yang sebelah kanan ini angkutan laut, tapi biasanya dia digunakan untuk pesiar. Jadi bukan untuk transportasi biasa, tapi untuk wisata. Kategori kapal cepat juga seperti ini. Jadi dia mengangkut orang dengan not yang lebih tinggi. Moda transportasi berikutnya di laut adalah untuk barang. Ada jenis tongkang untuk mengangkut batu bara, kendaraan, ada juga yang model kontainer. Nah, bedanya yang kanan dan kiri, untuk tongkang ini dia harus ada kapal penarik. Sedangkan kalau di sebelah kanan, untuk kargo ini dia sudah dilengkapi oleh mesin. Jadi tidak perlu ditarik oleh kapal yang lain. Nah, di Indonesia, untuk kapal kita ada, tapi memang untuk perjalanan ke luar negeri, sarana transportasi yang memiliki lebih banyak oleh pemilih asing, bukan dari Indonesia. Mungkin karena modalnya cukup besar dan dibutuhkan jaringan bisnis yang cukup luas, sehingga persaingan itu lebih dimiliki oleh asing dibanding Indonesia. Untuk menjaga bisnis angkutan di Indonesia, baik itu nanti angkutan laut maupun angkutan udara, maka wilayah yang dilayani oleh angkutan jenis ini di nasional itu hanya boleh kepemilikan Indonesia. Jadi misalkan ada kapal dari Jakarta ke Makassar, itu harus milik orang Indonesia. Nggak boleh itu kapal dari luar negeri. Jadi luar negeri itu hanya boleh dari luar negeri masuk ke Indonesia, misalkan Jakarta, atau masuk ke Makassar pada pelabuhan-pelabuhan utama. Dia tidak boleh melayani antar pulau di Indonesia. Demikian juga untuk penerbangan. Penerbangan ada penerbangan orang, komersil, ada pribadi juga, walaupun tidak sebanyak kepemilikan mobil pribadi ya. Dan penerbangan yang kargo, yaitu mengangkut barang, seperti itu. Nah, masing-masing jenis sarana ini punya karakteristik yang lain-lain. Pesawat punya keunggulan dari sisi waktu. Dia untuk angkutan barang yang pengirimannya dibutuhkan cepat atau orang yang butuh sampai ke tempat tujuan dengan cepat, maka pilihannya dengan angkutan udara.
Cuman biaya operasional angkutan udara juga mahal dari sisi bahan bakar, fasilitas yang harus dia jamin, keselamatan dan sebagainya. Dan sifatnya juga tidak terlalu massal seperti kapal. Kapal mempunyai sifat yang lebih massal dari sisi ukuran, dia bisa membawa jumlah yang cukup banyak, tapi kelemahan kapal ini adalah dari sisi waktu. Dari sisi waktu, dia cukup lama. Walaupun kalau di darat, antara KM Kelut ini dengan bus, itu lebih cepat kapal laut. Namun di beberapa, kalau kita bandingkan untuk layanan jarak jauh, pesawat sekarang dari sisi tarif juga cukup bersaing. Akhir-akhir ini memang agak naik, tetapi beberapa orang masih memilih naik pesawat dibandingkan naik angkutan moda darat. Penyeberangan punya keunggulan karena dia sebagai penghubung jalan. Jadi pada daerah-daerah yang terpisahkan oleh perairan akan dihubungkan oleh angkutan penyeberangan. Bedanya angkutan penyeberangan itu point to point. Jadi Jakarta ke Belitung misalkan. Point to point. Dia tidak boleh berhenti di beberapa tempat tujuan. Berbeda KM kalau tadi, dia mulai dari Jakarta, kemudian Tanjung Pinang, Batam, Medan, dia bisa. Tapi kalau penyeberangan, kalau misalkan harus melayani tersebut, maka trayeknya harus double. Karena dia sifatnya point to point. Angkutan darat, kereta api, ini sifatnya dia bisa massal, bisa juga cepat, tapi dia tidak fleksibel dari sisi layanan, karena dia bisanya hanya dari stasiun ke stasiun. Jika suatu industri atau rumah tinggal kita dekat stasiun, mungkin dia menjadi lebih aksesibilitasnya menjadi lebih bagus. Tetapi kalau moda darat, dia bisa fleksibel dari sisi jam, door to door, itu bisa dilakukan oleh moda transportasi darat. Seperti itu. Jadi masing-masing sarana transportasi punya keunggulan masing-masing. Otomatis saat kita memilih sarana transportasi mana, akan dipengaruhi oleh kita butuh yang mana dan jaringan transportasi yang tersedia di sana apa. Jadi, keterhubungan antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan itu menjadi penting di sini. Nah, terakhir adalah arus lalu lintas. Ada keterhubungan antara volume dengan lalu lintas dengan kecepatan. Volume guna lahannya banyak, maka volumenya meningkat. Ada kemacetan, truk tertahan, kelihatan kepadatannya meningkat. Kemudian bangkitan lahan perdagangan akan beda dengan yang lain. Ini dihubungkan dengan sistem kegiatan yang kemarin. Kalau dengan lalu lintas, jalan makin lebar, kecepatan makin tinggi. Dia berbelok, berkelok, makin rendah. Tanjakan, makin rendah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi akan ada keterhubungan antara jumlah sarana dengan karakteristik lalu lintas. Dihubungkan dalam bentuk grafik ini. Kecepatan meningkat, kepadatan lalu lintas akan turun. Tapi volume lalu lintas akan meningkat, yang garis merah. Kecepatan meningkat, arus kendaraan makin tinggi. Kecepatan sedikit, kendaraan arusnya juga kecil. Jadi ada hubungan antara karakteristik lalu lintas dengan jumlah sarana yang dihasilkan. Cukup itu di pertemuan kita kali ini. Terakhir ini adalah perbedaan transportasi dan pengangkutan. Bisa dipelajari. Intinya transportasi itu adalah asal tujuan, tapi kalau pengangkutan harus melihat karakteristik barangnya. Di transportasi Stimlog sedikit membahas lalu lintas, akan lebih banyak membahas mengenai pengangkutan. Demikian diakhiri untuk sesi kedua ini. Sesi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.